Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi psikologi perkembangan. Jadi psikologi sebagai sebuah ilmu itu memiliki 4 tujuan atau 4 fungsi. Jadi sama ya, fungsi atau tujuan ada 4. Ilmu apapun tidak hanya psikologi juga punya 4 fungsi ini. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif atau deskripsi, yaitu menjawab pertanyaan how atau pertanyaan bagaimana. Bagaimana atau anak nakal itu, apa saja karakteristiknya. Itu misalnya psikologi perkembangan. Bagaimana anak jenius itu, apa saja karakteristiknya, apa karakteristiknya anak jenius. Ya, misalnya IQ-nya di atas 130 dan lain sebagainya, itu karakteristik utama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi eksplanasi, menjawab pertanyaan why, menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa anak itu bisa jenius? Faktor apa saja yang menyebabkan anak itu bisa jenius? Nah, itu harus mampu terjawab secara ilmiah. Bagaimana cara menemukan jawaban itu? Maka ilmuwan melakukan kegiatan atau aktivitas yang namanya penelitian ilmiah. Jadi seperti itu. Atau misalnya sekarang yang lagi ngetren ilmu kedokteran atau ilmu biologi ya, harus mampu menjelaskan how. Misalnya apa? Virus corona. How? Bagaimana virus corona itu? Kemudian atau misalnya penyakit COVID itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, eksplanasi, menjawab why. Kenapa orang itu bisa terkena COVID? Karena apa? Terjadi penularan seperti itu. Misalnya dia berinteraksi langsung dengan orang yang terkena infeksi. Atau misalnya kalau dalam hal psikologi yang saya jelaskan, anak jenius itu ya, itu apa yang menyebabkan anak itu bisa jenius? Nah, misalnya karena orang tua ya, orang tuanya juga jenius. Itu faktor yang saat ini sudah diketahui. Jadi misalnya orang tua yang jenius itu biasanya anaknya juga jenius. Jadi kayak misalnya Pak Habibie itu kan jenius, punya anak dia juga pasti akan jenius anaknya, dan memang terbukti anaknya itu jenius, engineer juga, insinyur penerbangan. Nah itu kalau orang nggak jenius kan pasti nggak bisa kuliah di penerbangan itu, karena berat mikir ya, fisika, bidang kajian penerbangan itu banyak bersentuhan dengan teori-teori fisika. Kalau nggak jenius ya susah. Itu fungsi eksplanasi. Kemudian dari pertanyaan mengapa itu bisa dikembangkan untuk melakukan sebuah prediksi. Jadi katakanlah ada anak, kita mau memprediksi anak ini nanti kira-kira jenius enggak? Oh iya, kenapa? Karena ayahnya jenius, ibunya juga jenius. Atau misalnya kenapa kok ada anak itu nakal gitu. Jadi kelompok kriminal. Kenapa? Karena faktor proses belajar orang tua. Jadi anak itu copy paste atau cuma menirukan apa yang dia lihat. Anak itu peniru yang ulung. Jadi kalau sampai ingin anaknya baik, itu nggak perlu disuruh untuk melakukan sesuatu yang baik. Cukup dikasih contoh, dikasih suri teladan yang baik. Sebaliknya anak itu bisa rusak kalau contoh yang ada di sekitarnya itu juga rusak. Nah itu ada teori namanya, di psikologi itu ada teori observational learning. Jadi teorinya Albert Bandura ya, sosial kognitif. Di kita itu, perilaku kita berdasarkan apa yang kita lihat. Perilaku anak itu berdasarkan imitasi, peniruan dari apa yang dia lihat. Maka kalau ada anak itu kok ngomongnya kasar, kemudian misuh-misuh ya, fasih gitu ya, nama-nama ya, hewan sudah hafal semua. Nah itu dari mana belajarnya? Ya dari imitasi yang dia lihat. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi saudaranya, atau bisa jadi teman-teman di lingkungannya. Nah itu. Maka dari situ kita bisa membuat prediksi. Oh kalau dia tinggal di lingkungan yang seperti ini, lingkungannya maling gitu ya, lingkungannya berandal dan lain sebagainya, maka kita bisa memprediksi anak ini dalam bahaya kalau dia terus-terusan terpapar perilaku-perilaku yang kurang baik itu tadi. Itu
yang ketiga, fungsi prediksi. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi kontrol atau modifikasi. Karena kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi, bisa menjawab pertanyaan why dan bisa melakukan prediksi, maka kita harus bisa melakukan modifikasi. Nah, virus corona itu menular melalui katakanlah droplets gitu ya. Ada orang ngomong, pasien positif corona ngomong, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dropletnya itu mencerat. Maka kita harus bisa melakukan pencegahan, modifikasi biar orang lain itu nggak kena. Maka disarankanlah untuk menjaga jarak, disarankanlah untuk memakai masker dan lain sebagainya. Di psikologi juga sama. Kalau kita sudah tahu anak itu dalam bahaya, dia akan berkembang menjadi sosok yang membahayakan kalau terus-terusan tinggal di lingkungan yang tidak kondusif, maka harus dilakukan modifikasi, kasih contoh yang baik, ya. Arahkan ke lembaga pendidikan yang baik biar dia dapat role model atau suri toladan yang baik, seperti itu modifikasi. Kita lanjutkan mengenai pentingnya psikologi perkembangan bagi pendidikan guru. Kenapa guru itu harus memahami psikologi perkembangan? Jadi guru yang baik itu apa saja sih? Apa guru yang baik itu? Kriterianya. Kriteria guru yang baik itu seperti apa? Jadi dari banyak survei itu guru yang disenangi siswa loh ya, bukan guru yang baik. Itu biasanya yang humor, yang lucu. Tapi belum tentu lucu itu baik. Karena ya itu tadi ya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kalau dalam undang-undang itu ada kompetensi-kompetensi guru. Ini hampir sama. Tapi kalau versi dari referensi yang saya lihat, saya baca, guru yang baik itu punya 3 kompetensi ini. Yang pertama, dia harus menguasai konten materi. Kalau sampean kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, berarti harus menguasai konten materi agama Islam. Ya, paham fikih, paham ilmu hadis, paham ilmu apalagi, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Itu misalnya seperti itu, konten materi, ilmu tafsir dan banyak lagi. Misalnya sampai jadi guru bahasa Inggris, ya harus bisa bahasa Inggris. Masa jadi guru bahasa Inggris nggak tahu bahasa Inggris, ya baca tulisan Inggris saja nggak bisa. Nah, itu maka tidak kompeten. Nah, guru yang pertama harus dia bisa adalah konten materi. Ini punya kompetensi dalam bidang yang dia tekuni. Jadi harus menguasai konten materi yang diajarkan. Guru bahasa Arab juga harus bisa bahasa Arab, minimal bisa mengucapkan salam, ya kan? Masa salamnya nggak iso, kan lucu. Nah, itu misalnya konten materi. Guru matematika juga sama, harus pintar matematika. Tapi apakah pintar konten materi saja itu cukup? Ternyata tidak. Jadi tidak cukup bagi guru untuk hanya menguasai konten materi. Guru juga harus memiliki kompetensi yang lain. Apa namanya? Kompetensi pedagogik. Berkaitan dengan cara mengajar yang baik. Jadi, kalau guru sudah menyadari bahwa perkembangan anak didik itu khas, jadi anak TK itu tidak bisa disamakan dengan mahasiswa, maka dia juga harus pintar-pintar memilih metode mengajar yang sesuai. Jangan keliru ya. Misalnya anak TK gitu. Anak TK itu kan tidak bisa memusatkan perhatian. Pikirannya masih suka menghayal. Jadi anak TK itu nggak bisa suruh duduk tenang beberapa menit mendengarkan ceramah, itu nggak bisa. Maka kalau sampean mau ngadakan seminar di TK itu pasti nggak akan laku ya. Sampean ngadakan seminar, ceramah ya, menggebu-gebu kayak politisi, pasti siswanya ada yang jotos-jotosan ya, ada yang nangis, ada yang ngomong dan lain sebagainya. Nggak bisa kalau suruh fokus. Beda dengan mahasiswa. Mahasiswa itu tidak perlu diarahkan secara detail, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Itu ilmu seperti itu adanya di pedagogi. Memilih metode mengajar yang sesuai. Jadi termasuk juga metode pemberian tugas atau penilaian ya. Anak TK itu
dia masih berpikir yang khayal, jadi pikirannya yang konkret, dia belum bisa berpikir yang meskipun ngayal tapi nggak nyambung. Kalau ngayal berpikir abstraknya tidak nyambung, jadi hanya bisa berpikir pada hal yang konkret. Baliknya mahasiswa itu pikirannya sudah abstraknya, diajak mikir filsafat dan lain sebagainya bisa. Jadi kalau sampai ngomong filsafat sama anak TK ya nggak jadi ya, bukan nanti. Itu pedagogi. Dan yang ketiga, guru yang baik itu harus memahami peserta didiknya ya. Ada peserta didiknya kok lemot banget, maka guru harus waspada, jangan-jangan dia IQ-nya rendah seperti itu, maka cara menangkap informasinya tidak bisa secepat teman-temannya, maka harus dimaklumi. Jangan jadi guru itu yang terlalu memaksakan. Ada kan guru yang terlalu memaksakan, anak didiknya dianggap sama. Nah, misalnya bolak-balik diajari itu nggak bisa-bisa, sampai dihukum itu, sampai yang hukum itu bosen ya, tiap hari dapat hukuman terus ya, anaknya yaitu terus karena nggak bisa dijelaskan itu, sampai gurunya itu apa ya, capek itu nggak paham-paham. Maka harus maklum, ya, guru itu harus bisa memahami karakteristik peserta didiknya. Oh ternyata anak didik saya itu agak lemot, maka saya harus telaten. Kalau ngajari nggak cukup sekali, harus berkali-kali. Misalnya seperti itu. Nah itu tadi ya, 3 kompetensi utama dari seorang guru. Ada kompetensi pedagogik, konten materi, dan pemahaman peserta didik. Saya kira itu untuk materi pengantar. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi di platform e-learning. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di platform e-learning. Saya akhiri untuk presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.